Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 pengetahuan bahan, dan di sini kami akan membahas tentang mekanisme penguatan bahan. Mekanisme penguatan pada material logam merupakan hubungan antara pergerakan dislokasi dan sifat mekanik dari logam. Kemampuan suatu material logam untuk diubah secara plastis tergantung pada kemampuan dislokasi untuk dapat bergerak dengan mengurangi pergerakan dislokasi. Kekuatan mekanik dapat ditingkatkan di mana disebabkan energi mekanik yang dibutuhkan untuk membuat deformasi plastis akan semakin besar. Sebaliknya, apabila pergerakan dislokasi tidak ada yang menahan, logam akan lebih mudah untuk terdeformasi. Secara umum, mekanisme penguatan yang digunakan pada material logam adalah melalui pengerasan regang, penguatan larutan padat, penguatan presipitasi, dan penguatan batas butir. Nah, selanjutnya yaitu pengerasan tegangan atau strain hardening. Strain hardening atau pengerasan regangan adalah penguatan logam untuk deformasi plastik atau perubahan bentuk secara permanen atau tidak dapat kembali seperti semula. Penguatan ini terjadi karena dislokasi gerakan dalam struktur kristal dari material. Nah, deformasi bahan disebabkan oleh slip atau pergeseran pada bidang kristal tertentu. Jika gaya menyebabkan slip ditentukan dengan pengandaian bahwa seluruh atom pada bidang slip kristal serempak bergeser, maka gaya tersebut akan besar sekali. Strain hardening atau pengerasan regangan terjadi selama pengujian tarik. Pada proses ini, uji tarik regang akan bertambah sehingga kekuatan tarik, kekuatan mulur, dan kekerasannya akan meningkatkan pula, sedangkan massa jenis dan hantaran listriknya menurun. Hal ini juga mengakibatkan menurunnya keuletan. Untuk selanjutnya yaitu pengerasan endapan atau precipitation hardening. Pengerasan presipitasi atau usai pengerasan menyediakan salah satu mekanisme yang paling banyak digunakan untuk penguatan paduan logam. Kekuatan dan kekerasan dari beberapa paduan logam dapat ditingkatkan dengan pembentukan seragam tersebar sangat kecil partikel fase kedua dalam fase matriks asli dalam proses yang dikenal sebagai presipitasi atau usia pengerasan. Partikel endapan bertindak sebagai hambatan untuk gerakan dislokasi dan dengan demikian memperkuat paduan dipanaskan. Banyak paduan aluminium berbasis tembaga timah, baja tertentu, nikel berbasis superpaduan, dan paduan titanium dapat diperkuat dengan proses pengerasan usia. Yang ketiga adalah penghalusan butir. Penghalusan butir adalah salah satu cara yang efektif bagi penguatan yang dihasilkan dengan menghalangi pergerakan dislokasi di sekitar batas butir. Dengan mengecilnya ukuran dari butir, akan meningkatkan batas butir per unit volume dan mengurangi garis edar bebas dari slip yang berkelanjutan. Pergerakan selanjutnya membutuhkan tegangan yang tinggi untuk membuka atau menghasilkan suatu dislokasi baru pada butir berikutnya. Grain boundary barrier terhadap pergerakan dislokasi yaitu slip plane tidak berlanjut atau mengalami perubahan arah. Sudut yang kecil dari lapisan butir tidak efektif dalam menahan dislokasi. Sudut yang besar dari lapisan butir mampu menahan blok slip dan meningkatkan kekuatan pada material. Konsentrasi tegangan di ujung slip plane kemungkinan akan memicu dislokasi baru dalam pertambahan butir. Material dengan butir yang halus akan lebih keras dan kuat dibanding butiran yang kasar, disebabkan karena mempunyai jumlah permukaan lebih besar pada total area lapisan butir yang akan menghambat pergerakan dislokasi. Penurunan ukuran butir biasanya lebih baik dalam meningkatkan ketangguhan. Yang keempat adalah penguatan larutan padat. Pada umumnya, logam paduan lebih kuat dibandingkan dengan logam murni, karena impuritas atom yang masuk ke dalam larutan padat memaksakan tegangan kisi di sekeliling atom induknya. Interstisial atau impuritas substitusi dalam sebuah larutan akan mengakibatkan regangan kisi, dan hasilnya impuritas ini akan berinteraksi dengan bidang dislokasi regangan dan menghambat pergerakan dislokasi. Impuritas cenderung menyebar dan memisah di sekitar inti dislokasi untuk menemukan atom yang sesuai dengan radiusnya. Hal ini akan menurunkan tegangan energi keseluruhan dan jangkar dislokasi.
Pada gambar ini menunjukkan pergerakan inti dislokasi menjauh dari gerakan impuritas ke daerah kisi di mana tegangan atom lebih besar, atau daerah tegangan dislokasi yang tidak terkompensasi oleh impuritas atom. Selanjutnya adalah penerapan dari penguatan bahan. Yang pertama adalah penerapan dari penguatan larut padat, yaitu besi dipadu karbon akan memiliki fase ferit dan senyawa Fe3C. Fase ferit bersifat lunak dan ulet, sedangkan senyawa Fe3C bersifat sangat keras dan rapuh. Yang kedua adalah penerapan pada pengerasan endapan, yaitu dapat dilihat pada sistem paduan AlCu, yang dimana menambahkan unsur paduan Cu, yang akan menghasilkan atom-atom Cu yang larut ataupun membentuk senyawa CuAl2. Yang ketiga adalah penerapan pada dispersion hardening, sebagai contoh yaitu sintered aluminium product yang dibuat dari serbuk Al yang dicampur dengan partikel Al2O3 kemudian diproses dengan metalurgi serbuk. Sekian dari presentasi kami kali ini, kami ucapkan terima kasih telah mendengarkannya. Lebih dan kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.